Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Maulana Ridho, kelas A11 semester 4 Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan materi bahan ajar dan sumber belajar untuk pembelajaran subtema keberagaman budayaku untuk kelas 4 SD berbasis video. Nah, mari kita simak videonya. Seperti kita ketahui, di Indonesia sangatlah beragam atas kebudayaannya. Ada beberapa macam budaya di Indonesia, di antaranya alat musik, tarian, suku, bahasa, rumah adat. Yang pertama yaitu alat musik berupa gong. Gong merupakan sebuah alat musik yang cara mainnya dipukul. Alat musik ini terkenal di Asia Tenggara. Yang kedua, gemelang berasal dari Jawa, yang mana memiliki bahasa Latin berupa gamel yang berarti menabuh atau memukul, yang kemudian diikuti akhiran an sehingga bermakna kata benda. Tradisi ini dapat ditemui di daerah Jawa dan sekitarnya. Yang ketiga, alat musik sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, atau disingkat NTT. Sasando merupakan alat musik yang berdayang yang dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Selanjutnya, seluling. Alat musik ini dari keluarga alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Suara seluling berciri lembut dan mampu dipadukan dengan alat musik lainnya, sehingga alat musik ini sering digunakan sebagai alat bantu dalam suatu musik. Selanjutnya yang kelima, rabana. Memiliki bentuk bundaran dan pipih yang merupakan khas satu-satunya dari suku Melayu. Yang terakhir, alat musik tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbentuk menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi bagian tengahnya, sehingga memiliki ciri khas. Bagi alat musik ini merupakan bentuk kendangnya dan memiliki lubang tengah tersebut. Selain alat musik tadi yang termasuk dari kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya tari. Di sini saya telah merangkum beberapa tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari Ratoe Jaro merupakan tari kreasi atau tarian pendatang baru karya seorang seniman asal Aceh, yakni Yusri Saleh, saat ia merantau ke Jakarta pada tahun 2000-an. Tarian Rato Jaroe sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu penting di Aceh dan sering juga sebagai hiburan. Yang kedua, tari Tortor merupakan tari tradisional Provinsi Sumatera Utara, yaitu tempatnya dari suku Batak Toba. Selain tarian, tari Tortor juga berfungsi sebagai sarana masyarakat Batak dalam menyampaikan harapan, doa, dan mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau biasa yang kita kenal dengan silek. Yang keempat, tari serimpi berasal dari tradisi Keraton Mataram yang waktu itu masih berada di bawah daerah istimewa Yogyakarta, sehingga bisa dikatakan bahwa tari serimpi berasal dari kota Yogyakarta. Tarian serimpi berasal dari tradisi keraton ini hanya dimainkan di dalam lingkungan keraton untuk acara kenegaraan dan memperingati kenaikan tahta sultan. Tarian serimpi ditampilkan oleh 4 orang penari sebagai simbol 4 arah mata angin dan 4 unsur dunia, yakni api, udara, angin, dan tanah.
Yang kelima yaitu tari Balen Badas, merupakan tari yang dilakukan untuk meminta kesembuhan kepada Ranying Hantalata Langit atau yang mereka kenal yaitu sebagai Tuhan bagi yang sakit. Umumnya tarian ini mengikut sertakan dukun perempuan atau dikenal Balean Badas. Yang keenam, tarian reog, merupakan salah satu budaya legendaris sekaligus menjadi ciri khas dari Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam 1 Suro dan malam bulan purnama. Tapi seiring perkembangan zaman, tarian ini juga digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar, sehingga tidak hanya untuk ritual-ritual saja. Setelah tari, kita masuk ke bagian budaya yang ada di Indonesia berupa bahasa daerah. Di sini tercatat di Indonesia memiliki 652 bahasa, di antaranya Kalimantan memiliki 57 bahasa daerah, Sumatera 26 bahasa daerah, Jawa dan Bali memiliki 10 bahasa daerah, Sulawesi memiliki 58 bahasa daerah, Maluku memiliki 66 bahasa daerah, Papua memiliki 384 bahasa daerah. Sehingga di sini tercatat Papua memiliki bahasa daerah yang terbanyak yang ada di Indonesia. Selain bahasa juga, di sini Indonesia memiliki beberapa suku yang ada di daerah masing-masing. Di antaranya suku Gajo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asinai, suku Bugis, dan suku Melayu. Tidak lupa juga suku Dayak. Nah, dari keragaman budaya yang ada di Indonesia tadi, mereka memiliki ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat mereka menjadi satu, sehingga menjadilah satu nusa satu bangsa. Nah, itulah tadi sumber belajar berbasis video. Terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu.